people di dalam media sosial, they never understand gitu loh. Dan bahkan akan digoreng kemana-mana. And I don't want make it like apa ya? And I don't want like apa ya? And I don't want make it like apa ya? Kalau di dalam pikiran orang-orang yang sudah mayoritas itu menanamkan kebencian and they lost untuk melakukan bullying and hate speech untuk saya dan mengikuti mau mereka karena rasa marah dan tidak sehat yang sudah mereka lontarkan, itu kayaknya lebih jorok lagi sih. Susahnya minta maaf kalau salah. I never do something wrong. Kalian aja yang nggak nangkep penjelasan saya. Oke, kalian pasti bingung. Channel asli Sahara yang mana ya? Nah loh, barusan saya cek di TikTok dan lihat sendiri akun-akunnya. Kok jadi banyak banget begini? Saya mulai curiga. Jangan-jangan ada upaya sistematis untuk mengaburkan jejak digital, mengacak barang bukti. Buzzer-buzzer Sahara yang suka bikin huru-hara itu memang lihai dalam memainkan narasi. Tapi tenang, kita kawal terus. Jangan sampai ada satupun video dari channel asli Sahara yang dihapus. Karena kalau nanti masuk ke tahap persidangan, semua rekaman itu bisa jadi bukti penting. Kita harus pastikan tidak ada yang sengaja menghilangkan konten, apalagi yang memuat fakta-fakta krusial. Jadi, kalau kalian nemu video yang mencurigakan atau akun yang tiba-tiba muncul dan mirip-mirip, langsung catat dan arsipkan. Screenshot, simpan link, dan laporkan kalau perlu. Kita bukan cuma penonton, kita penjaga kebenaran. Jangan biarkan manipulasi digital mengaburkan realita. Lagi yang menurut saya itu lebih fundamental, bahwa saya tahu, saya melihat, ada bukti, ada fakta, bagaimana kelakuan Yaimin ini sehari-hari. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa tidak hanya Sahara yang tidak nyaman. Barusan ada yang inbox gue dibilang kayak gini, udah sih Kak, jangan posting-posting lagi video Yaimin dengan Sahara, biarkan mereka semua berdamai karena damai itu indah. Bukan gue nggak cinta damai ya, tapi masalahnya kalau Yaimin baikan sama Sarah tanpa proses peradilan itu gue yang nggak terima. Masalahnya gue yang ikutin kasus dia tuh dari awal, dari zaman si Sarah posting-posting Yaimin pakai tongkat di Igoy, dari sebelum ini naik terblow up ke media seramai ini. Kalau damai begitu aja gue nggak terima anjir. Gue susah menjelaskan mau ngomong sama kalian bagaimana, tapi parah kali loh mulutnya itu parah kali. Dia harus dikasih pelajaran, betina itu harus dikasih pelajaran agar supaya dia mengerti dia tidak ada kuasa di dunia ini. Sakit. Kalian dengar sendiri mulutnya tuh semenyakitkan apa. Mulut gue kalian tahu kan, mulut gue ini bejat, mulut gue kotor, tapi dia lebih. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kok ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Jangan pergi, Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo. Dengarin. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyabuli dengerin ya. kamu? Kapan saya nyabuli kamu? Baru ini netizen ini berasa bahagia dan terima kasih kepada Denny Sumargo karena sudah memberikan ruang kepada Yaimin untuk mengklarifikasi, menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi antara beliau bersama dengan tetangganya Mbak Sahara. Dan kita mendapatkan fakta-fakta yang sangat luar biasa dari permasalahan ini. Namun ternyata Denny Sumargo juga bukan hanya memberikan ruang kepada Yaimin, tetapi juga kepada Mbak Sahara. Yang dinilai oleh netizen ini kok nantinya kita akan merasa bingung apakah ini yang benar yang mana, apa Yaimin atau Mbak Saharanya. Karena yang pertama di-up adalah videonya Yaimin. Ya pasti Mbak Sahara yang sebagai lawan permasalahannya ini pasti akan membuat statement-statement yang akan akhirnya menyampingkan ataupun kembali lagi menyudutkan Yaimin ini. Seharusnya kalau ingin netral harus di-up bersama-sama, bukan satu persatu. Guys, kita balik lagi ke segmennya Sahara Yaimin ya. Ini ada beberapa video lagi, mungkin kalian sudah melihat tadi awal ada beberapa video yang sudah kalian lihat, dan ini kita lanjutin lagi. Video selanjutnya ada Deddy gebrak meja ya, reaksi panas dengar Sahara pindah Yaimin. Kalau datang ke sini pasti gue usir, asik. Ini bener nggak ya beritanya Deddy gebrak ini? Waduh, ini kita lihat seperti apa. Waduh, ini mana? Gebrak meja. Reaksi panas saat dengar Sahara rental mobil dituding fitnah Yaimin. Kalau
Waduh, Datang ke sini, pasti gue usir. waduh, ini kira-kira beritanya bener nggak ya? Jagadmaya kembali memanas. Nama Sahara yang disebut-sebut sebagai pemilik rental mobil dari Malang kembali jadi sorotan setelah beredarnya kabar bahwa ia diduga menyebarkan fitnah terhadap Yaim, Waduh, guys. seorang tokoh yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Reaksi tak tertahankan datang dari sejumlah figur publik, Termasuk, termasuk Dedi yang dikabarkan sangat geram hingga sempat gebrek meja waduh. saat mendengar kronologi kasus ini. Nah, Info terbaru tentang perseteruan Yaimin dan Sahara per 10 Oktober. Sebenarnya aku sudah males ya bahas mereka, cuman jiwa FOMOku ini meronta-ronta. Coba kalian simak ini. Itu kalau belum makan roti dia akan menjadi raja, you know? Dia akan berani. Maka jangan coba-coba Anda menuduh orang yang belum pernah kau kasih roti dengan mengatakan dia mencabuli aku karena telah banyak makan roti, Pak, rotiku. Anda akan dikejar habis-habisan dan Anda akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari orang itu. Kenapa? Karena dia menjadi raja dan kamu adalah hamba. Sebaliknya Pak RT dalam kasus ini dia akan menjadi hambamu. Kenapa? Karena Pak RT telah kau beri makan rotimu, termasuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat MKM Truk Anjak Entrok Kontrol Kuntruk katanya juga makan roti sajian Mbak Sahara, yaitu di dalam satu penginapan. Pas Pak RT datang dari Belanda kedahuluan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat. Padahal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat ini ketua takmir. Dia itu orang yang biasa ngimami, Pak. Oke, yang pertama saya mohon maaf, izin koreksi dumateng Pak Yaimin. Yang kedua, saya juga minta maaf kepada netizen apabila koreksi saya nanti tidak sependapat dengan keahlian. Tapi saya rasa mestinya kalian sependapat dengan saya. Tapi mungkin karena kalian sudah terlalu benci dengan Sahara, sehingga seolah-olah kalian itu selalu sepakat dengan statement yang dikatakan Pak Yai. Pokoknya yang Pak Yai bilang, kalau laki-laki sudah makan rotimu, dia akan menjadi hambamu. Kalau laki-laki belum makan rotimu, dia akan menjadi raja. Kalau menurutku kebalik. Justru kalau laki-laki belum kamu kasih roti, itu akan menghamba kepadamu. Tapi kalau sudah laki-laki, kamu kasih roti, kamu yang menghamba kepadanya. Ada wanti-wanti yang mengatakan kamu jangan sampai memberikan rotimu itu kepada lelaki, karena kalau laki-laki sudah mencicipi rotimu, laki-laki itu udah gak greget kepadamu. Itu memang biarpun gak 100% benar, itu memang ada benarnya. Yang kedua, kata Pak Yaimin, Pak RT dan Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat itu sudah ngerasain rotinya Sahara di hotel atau penginapan. Kupikir-pikir Pak Yai ini tahu dari mana ya? Kok bisa tahu sedetail itu? Bahkan sampai bilang Pak RT keduluan. Dan menurutku Sahara itu gak cantik-cantik amat, atau bisa dibilang gak cantik lah. Jadi orang-orang terpandang yang mempunyai gelar seperti itu kayaknya nggak akan tertarik lah dengan Sahara. Seandainya mereka tertarik ke daun muda, mereka pasti nyari cara yang lebih simpel, lebih elegan, lebih tertutup, lebih rapi. Nggak seperti itu, makan rame-rame itu kayaknya udah, kayaknya kalau saya itu kayaknya nggak nalar aja. Nisbat dari Ali bin Abi Thalib yang isinya kurang lebih begini. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang membicarakan. Oke, sekian, terima kasih. Monggo berikan opini. iya ya, harusnya Pak Yaimin tuh jangan banyak ucap dulu kalau sekarang lagi proses hukum ya. Kalau kayak gini jatuhnya dia akan ujung-ujungnya tadinya membela ya. Netizen jangan sampai nanti berbalik arah lagi ya, nanti ke Sahara lagi gitu guys. Lebih baik sih diam, karena diam itu adalah emas guys ya. Intinya LC itu lebih mulia daripada kalian dong. Kalau kalian tuh orangnya orang ke LC, kalian LC kan, nah itu kalian tuh lebih haram daripada LC dong. Mulut kalian tuh haram jadah. Waduh. LC sayang, bantu dong ini teman-teman LC kita. Ada satu teman LC kita yang dihujat sama ini tolong. Waduh. Guys, kalian tahu nggak, bestinya si Sahara ini, si Jumianti ini, kemarin dia udah dipanggil sama MUI di Kota Batam terkait ucapan dia tentang Aiki Jongkok. Nah, gitu imbasnya. Makanya mulut jangan terlalu berbisa, jangan selalu kayak ngebela teman lu yang salah, jangan terlalu ikut campur, ngerti nggak sih? Udah urusin hidup masing-masing aja. Sahara, kasihan teman lu. Gini ya, kalau masalahnya sih penyebabnya itu banyak ya, masalah parkir, lalu acak katanya ya, pencabulan, pelecehan seksual ya. Kalau parkir saya paham ya, kalau parkir memang saya sempat membuka lahan ini. Nah ini saya bersihkan semuanya toh, saya persilahkan untuk parkir Pak Sofyan. Kenapa? Karena lahan parkir yang sebelah barat itu milik orang Bali kan,
ditawarkan kepada saya untuk saya beli. Nah, saya beli ini untuk adik saya, mau kalau dibangun kos-kosan kan. Nah, ternyata kan nggak enak sama Pak Sofyan. Nah, 3 hari kemudian Pak Sofyan yang ngomong, "Yai, nggak enak saya ini, nggak enak." Loh, kenapa Pak? Lagi sedih saya. Loh, kenapa? Ini lahan parkir harus saya kosongkan pada tanggal sekian. Gitu. Oh, baik Pak, itu loh Pak. Nanti itu depan rumah saya itu ada lahan yang sangat luas, bisa nanti kalau boleh saya beli, kalau nggak boleh saya sewa atau saya bersihkan. Nah, saya bersihkan itu, saya datang ke Pak Mujani, sekretaris RT, beliau kehilangan kontak, kalau dibersihkan nggak apa-apa. Biayanya itu habis 12 juta itu, kan dulu semak-semak itu. Oh, depannya semak-semak? Iya, semak, dan pokoknya saya membersihkan itu sampai hampir 2 minggu ya, selama 24 jam saya. Ini kaki saya masih sampai bengkak, Pak. Belum sembuh. Ini. Kan saya membersihkannya. Pak, itu awal permasalahan itu mulai kapan sih Pak sebetulnya Pak? Ya, enggak, lupa saya. Nah, itu yang pertama ya. Lalu setelah jadi, saya minta supaya urunan 1 juta Pak. Padahal dia nggak mau. Mau kok nggak mau bayar, tapi ngomong kemana-mana saya minta 1 juta. Bayar nggak? Udah nggak bayar nggak apa-apa. Udah. Setelah itu jadi tak suruh parkir di situ. Malah pakai di depan ini apa? Di depan ini Mas. Gerbang saya. Nah, saya datang dari Jakarta mau ngisi pengajian di masjid, nggak bisa keluar, ngamuk-ngamuk dia. Nah, nggak bisa keluar. Di situ kan ada mobilnya. Akhirnya saya ambil sendiri kuncinya, disuruh sama dia ambil kunci. Saya itu biasa bantu dia. Untuk para user yang mengembalikan mobil, mereka tidak ada, saya terima kuncinya, saya terima, KTP-nya saya serahkan. Jadi kayak udah seperti saudara lah. Nah, istri saya mengambil kunci itu, saya memindahkan mobil yang diparkir di depan itu. Nah, karena agak bunyi gitu kan, nah, itu kaget dia. Dia kaget itu keluar berduaan, Akil sama Mbak Sarah. Akil ini Mbak Sarah marah-marah karena pakai baju minim. Terus Akil juga lebih marah lagi karena mungkin kayaknya habis tidur berdua. Tidur berdua bukan berarti bertindak nih Mas. Kayaknya habis tidur berdua. Artinya dia di kamar ini, yang satu di kamar ini. Tidak berdua loh ya. Kedua-duanya ini bangun tidur. Marah. Gak tidur apa? Bukan menidur loh ya. Jadi, gitu. Waduh, bahasanya gimana sih Pak Yamin? Blunder. Harusnya mereka bangun tidur aja lah gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana terkait infonya ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you.